Selamat jumpa. Kembali kami menyapa Bapak Ibu di mana saja berada dalam acara Renungan Harian Toraya edisi Rabu 9 September 2020. Marilah seperti biasanya kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita buka Injil Matius pasal 22, pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas perkenan-Mu kami boleh mengalami dan menikmati hari karunia Tuhan saat ini. Kembali kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam renungan harian Toraya pada saat ini. Karena itu ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercengang-cenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Tema kita berbicara berbuah sepanjang waktu. Berbuah sepanjang waktu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang petani terpaksa ia menebang pohon pisang yang ada di lokasi perkebunannya. Bukan karena sudah waktunya panen, tapi karena pohon pisang itu tidak kunjung juga menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh petani itu merupakan hal yang wajar, karena pohon pisang itu hanya mengambil tempat dan tidak menghasilkan apa-apa seperti yang diharapkan oleh petani itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini, ia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah hingga menjadi kering.
karena ia tidak menghasilkan buah apa-apa. Pohon ara itu biasanya berbuah pada musimnya, yakni 2 tahun sekali. Wah, ini luar biasa juga ini. Luar biasa lamanya maksudnya. Ada yang dilakukan oleh Yesus, apa yang ingin dilakukannya, hendak mengingatkan kepada murid-murid bahwa hidup sebagai orang yang beriman, ya, tidak hanya menghasilkan buah pada musim-musim tertentu, tetapi harus menghasilkan buah sepanjang waktu. Nah, keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu harus memberi dampak, ya, kepada orang lain. Kita tidak hanya sekedar hidup menikmati kasih dan berkat Tuhan, tapi kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat, untuk, ya, bagaimana apa yang kita miliki juga dinikmati oleh orang lain. Mengikut Tuhan itu bukan berarti hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik atau buah yang busuk? Ataukah kita tidak menghasilkan buah kebaikan sama sekali? Sudahkah kita, ya, menjadi berkat bagi orang lain? Ini persoalan bagi kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas limpah rahmat-Mu, Engkau telah menghadirkan kami sebagai orang-orang percaya di muka bumi ini, di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, Engkau mengajak kami melalui firman-Mu untuk tidak hanya menikmati berkat-Mu, tetapi juga menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sesama, sehingga olehnya orang lain pun menerima dan merasakan apa yang Engkau karuniakan kepada kami, agar kami tetap bersama-sama menerima dan merasakan berkat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berbuah dan berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.